Selamat datang di perkuliahan online Teknologi Biometrik. Kita akan lanjutkan materi tentang fingerprint recognition. Ini adalah grafik yang disebut false matching rate ya, atau false acceptance rate. Menggambarkan apa? Di sini menggambarkan threshold. Nilai threshold ini adalah nilai yang bisa diterima sebagai ambang batas. Dikatakan suatu sidik jari itu matching dengan template-nya jika dia melebihi threshold. Dan di sini false acceptance rate-nya, nilainya seperti ini. Kalau kita lihat, jika threshold-nya kecil, maka FAR-nya akan besar ya, akurasinya gitu, false acceptance rate-nya ya. Satu di sini adalah dia skalanya 0 sampai 1. Ya. Tapi semakin besar itu threshold, maka akan semakin kecil nilai acceptance rate-nya. Artinya apa semakin besar threshold? Ya benar-benar harus matching gitu ya. Sidik jari yang kita daftarkan harus matching persis gitu. Sedangkan kalau threshold-nya kecil maknanya ya bolehlah. Kan kita kadang mendaftarkan jarinya agak lurus, ini agak miring seperti itu kan ada berbagai variasinya. Itulah gunanya threshold ya. Ini grafik dari FMR matching score antara 5 buah fingerprint ya, sidik jari. Disebut impostor matching score. Impostor ini adalah pemalsu ya. Palsu atau ya dikatakan palsu lah. Bisa jadi genuine juga dikenal sebagai impostor, atau kalau kita masuk ke handphone itu kan tidak dikenali, misalnya basah atau sudutnya kurang pas, itu berarti kita tidak melebihi threshold yang diizinkan. Nah, di sini kita lihat matching score-nya. Misalnya ini adalah matching score, ini adalah genuine matching score ya. Jadi matching score the same person ya. Jadi genuine sebenarnya. Seperti ini gitu. A dikenali sebagai A, B dikenali sebagai B gitu ya. Itu disebut genuine matching score. Lalu jika di set nilai matching threshold-nya adalah 5, ya di sini nilainya 5, maka dua sidik jari yang matching score-nya di atas 5 lah yang akan berhasil diautentikasi seperti itu ya, karena melebihi threshold. Padahal di sini kita punya A dan B yang itu adalah genuine ya, tetapi skornya di bawah threshold, maka ini dikenal sebagai false non-match rate ya, FNMR atau false non-match rate. Dikatakan non-match ya karena tidak sesuai gitu antara template ya, di sini kan template-nya dengan input template saat didaftarkan dengan input saat diuji ya. FNMR ini dikenal juga dengan FRR istilahnya ya, atau false rejection rate atau FRR yang nilainya 2/5, artinya yang non-match kan A dan B ya, 2 dari seluruh data 5. Selanjutnya jika matching threshold-nya dinaikkan menjadi 6 ya, maka kita dapat FNMR-nya meningkat, non-match-nya menjadi 3/5 karena di bawah threshold ya. Selanjutnya jika dinaikkan threshold-nya menjadi 7, maka ada 4/5 FNMR-nya. Nah, di sini kita akan lihat ya, matching score tadi, kita akan dapat FRR atau false rejection rate atau FNMR. Nah, jika satu rejection, kalau threshold-nya masih di bawah 3 gitu kan, dikenali semua ya, jadi tidak ada false rejection. Tapi ketika sudah 4, ini tadi kan berarti yang orang A itu tidak dikenali ya, 0,2 FRR-nya. Jadi jika 5, 6, 7, dan jika 8. Kalau 7 tadi yang dikenali cuma 1, tapi kalau sudah 8 dan seterusnya ini tinggi sekali FRR-nya, artinya kalau sudah threshold-nya terlalu tinggi ya tidak ada yang berhasil dikenali gitu, karena skor matching-nya kan cuma maksimal 7 tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat Receiver Operating Characteristic Curve atau ROC curve ya, yaitu menggabungkan antara FMR, false match rate,
dengan FNMR. False matching rate ini artinya dia dikatakan matching padahal impostor ya, yang awal tadi ya palsu gitu. Sedangkan FNMR itu dia dikatakan non-match, tidak matching padahal dia genuine atau asli. Nah, tadi di halaman slide yang pertama kan ada FMR grafik ya, FMR, lalu yang baru kita buat ada grafik FNMR. Nah, ini digabung menjadi satu grafik, hasilnya adalah ini ya. Ini ROV-nya ya, ROV curve. Dari sini asalnya kita dapat dari FNMR, false non-matching rate, sama FMR atau false acceptance rate yang datanya sudah didapatkan sebelumnya ya, dari impostor. Impostor ini palsu ya. Tapi semakin tinggi threshold-nya ini semakin tidak bisa dipalsu. Gitu. Ini ROC curve-nya. Nah, ini beberapa operasi pada berbagai aplikasi ya, kaitannya antara FMR dengan FNMR. Point operation-nya ya biasanya ini. Security itu yang diminta adalah FNMR-nya yang semakin FMR-nya rendah gitu, FNMR-nya bisa tinggi. Untuk forensik itu yang harus FMR-nya harus tinggi ya. Ini aplikasi lain seperti civilian application dan commercial application. Mengapa demikian? Pada security kan tidak bisa ya kalau non-match, itu threshold-nya harus tinggi lah, harus matching gitu untuk security. Sedangkan pada forensik ini kan harus benar-benar matching ya, yang di forensik ini. Gitu. Oke, kita lihat 3 skenario pengujian kinerja modul biometrik. Skenario pertama menguji kinerja modul biometrik vendor ya, yang pernah masuk dalam 10 besar NIST, memakai data biometrik penduduk Indonesia berskala besar. Inputnya adalah data citra hasil scanning sidik jari memakai scanner L1, minusi ekstraktor, dan semuanya adalah menggunakan peralatan proprietary vendor ya. Ini targetnya. False rejection rate 3% atau lebih rendah pada VAR, false acceptance rate 0,01. Kita harus memahami begini, false acceptance itu artinya impostor ya, bisa memalsu gitu, orang yang tidak berhak. Lebih bahaya mana ya? Orang yang berhak itu tetapi tidak match datanya, itu false rejection ya. Kita sering kan di handphone kalau habis kena minyak atau habis makan itu kita tidak bisa masuk. Padahal itu adalah kita sendiri gitu. Itu false rejection rate namanya. Sedangkan false acceptance rate itu adalah lebih bahaya nih. Ketika orang lain sidik jarinya mirip kita bisa masuk ke handphone kita. Makanya FAR ini biasanya harus lebih kecil ya, nggak boleh besar-besar false-nya. Dan FRR tuh lebih besar biasanya dari FAR, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Di sini pro kontranya, pro-nya adalah pengujiannya berskala besar kalau untuk skenario 1 ya, karena menggunakan data berskala besar penduduk Indonesia. Kontranya adalah tidak mencerminkan kinerja saat pemakaian di lapangan. Karena tidak dilakukan dengan cross template matching. Pakainya data biometrik aja. Kita kan daftarin biometrik itu saja. Kalau template itu kan kita harus enroll berkali-kali. Lalu ada skenario 2. Skenario 2 ini menguji kinerja metode biometrik setelah dipasang pada perangkat pembaca KTPL. Pro-nya mampu mengetahui kinerja piranti KTPL di lapangan ya, karena ada template matching-nya. Cons-nya hanya menggunakan sampel sedikit, tidak besar. Nah, skenario yang ketiga, pengujian modul biometrik ini menjembatani skenario 1 dan 2, di mana cross template matching digunakan pada data skala besar. Ini konfigurasi skenario 1 ya, pengujian kinerja dengan proprietary template. Jadi, pakai template yang sudah ada di vendor gitu kan ya. Scanner-scannernya, fitur ekstraktornya di vendor. Ini matchernya. Ya, vendor ini pakai data yang tersimpan database KTPL se-Indonesia misalnya gitu. Lalu skenario 2 di mana penggunaan evaluasi pengujian di lapangan atau end-to-end. Jadi di sini fitur ekstraktornya ada di mesinnya ya. Lalu diuji terhadap miliknya vendor. Ini ada matchernya di sini. Ini konfigurasi pengujian lapangan ya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh deviasi matching score antara SDK dengan hardware sensor tadi ya, fingerprint.
Ini jumlah sampel. Ini ada data-datanya. Analisisnya matching score hasil pemadanan level SDK akan dibandingkan dengan matching score dari ektp reader ya. Untuk mengetahui seberapa penyimpangannya, lalu perbandingan ISO template yang dihasilkan pada level software-nya dan ektp reader. Jadi antara software, SDK itu software dan hardware ya. Skenario 3 yaitu cross template matching. Di sini kalau kita lihat ya digabung ya di cross. Jadi dari hardware-nya juga udah ada fitur ekstraktornya ya. Seperti itu. Jadi bisa di data skala besar. Ini ada sebuah terminologi ya, istilah Doddington Zoo. Menggunakan analogi hewan ya atau binatang untuk jenis-jenis sidik jari manusia. Ada yang pertama adalah sheep ya, kategori sheep atau domba. Ini cuma analogi ya, bukan berarti ini sidik jarinya binatang gitu. Doddington Zoo atau karakteristik domba yaitu fitur sidik jari yang sangat berbeda dengan orang lain dan memiliki intra-class variation yang rendah. Jadi variasi di dalam satu kelasnya rendah. Sidik jari seperti ini akan mengalami false match error ya, FMR rate-nya dan false non-match error yang rendah. Itu sheep ya. Jadi memang ini bagus gitu untuk membedakan. Selanjutnya, goats ya, tipe goats atau kambing, yaitu sidik jari manusia yang memiliki intra-class variation besar. Intra-class di dalam satu kelas ini variasinya besar, sehingga mudah mengalami false reject. False reject itu tadi kan ya sebenarnya kita sendiri orang genuine ya, impostor mau masuk nggak bisa karena yang kita daftarkan sama kalau kita nyoba di template matching ya, diinputkan itu beda sekali variasinya. Nah, mirip. Ini tadi lawannya sama yang sheep ya. Yang ketiga lamb. Lamb ini domba muda ya, yaitu sidik jari yang memiliki karakteristik yang overlap dengan sidik jari orang lain. Nah, bahaya ini ya. Sehingga similarity-nya dengan sidik jari orang lain besar, kemiripannya besar. Sidik jari yang demikian mudah mengalami false match error. Nah, ini bahaya ya. Sidik jari A bisa masuk gitu ke dalam punyanya akunnya B, misalnya gitu kan. Selanjutnya wolf atau serigala yaitu orang yang mampu memanipulasi biometriknya sedemikian rupa sehingga mirip dengan karakteristik biometrik orang lain. Contoh yang paling mudah adalah orang yang mampu mengubah suaranya. Nah, ini biometrik ya, jadi tidak harus sidik jari ya. Wolf, mirip suara orang lain. Ada ya orang yang bisa menirukan suara-suara orang lain ini. Agak bahaya, makanya kalau suara dijadikan biometrik ya. Biometrik berbasis suara ini harus berhati-hati karena false match error-nya bisa tinggi ya. Oke. Sekarang kita lihat performance measure. Tadi ya kita sudah bahas sebenarnya pengukuran performance pengenalan sidik jari itu ada menggunakan alat ukur FMR atau false match rate dan false non-match rate (FNMR). Tadi ya false match rate itu adalah false ya, kesalahan mengenali sidik jari, dia match ya. Sidik jarinya B bisa masuk ke perangkatnya A, itu false match itu kan berarti mirip kan sidik jarinya. Tipe lem tadi. Sedangkan false non-match rate ini adalah orang yang harusnya berhak masuk tetapi tidak bisa masuk ke sensor alat yang dengan ada sensor sidik jarinya gitu ya. Ya misalnya kita nggak bisa masuk ke handphone kita sendiri. Itu false non-match rate. Tapi bukan orang lain ya. Jadi ketika genuine dikenali sebagai impostor. Sedangkan false match rate tadi adalah impostor dikenali sebagai genuine ya. Lebih berbahaya mana? Kalau menurut saya lebih bahaya yang ini ya, FMR ini untuk security ya. Lalu ada lagi performance measure menggunakan failure to capture, FTC ya. Ini adalah di mana seseorang tidak bisa berinteraksi dengan user interface-nya biometrik. Gitu. Atau kualitasnya sangat rendah gitu kan, nggak bisa diproses, sensornya nggak bisa memproses. Itu fail to capture. Lalu ada FTA, failure to acquire, ini adalah sebenarnya sudah bisa sensornya menangkap, tapi nggak bisa diubah menjadi sinyal-sinyal biometrik ya. Minusi-minusinya, reach-nya itu nggak dapat gitu.
Itu namanya FTA. Lalu ada juga failure to enroll. Ini nggak berkaitan dengan acquire dan apa capture, tetapi memang nggak bisa didaftarkan ya. Contohnya ada luka kan, luka di sidik jari, jari seperti ini. Ada yang tidak mempunyai jari, katakan ya, ini kan nggak ada jari gitu. Atau kalau iris yang seperti ini fail to enroll ya. Makanya perlu diperhatikan biometrik pada lingkungan yang sempurna ya, atau biometrik apa yang semua pasti memiliki. Baik ya, ini ya, biometric system error dinyatakan dengan grafik ini. Selanjutnya, siklus desain biometric system. Dikatakan siklus karena ini bisa terus diulang ya. Dimulai dari understanding nature of application, memahami aplikasinya. Lalu, pemilihan ciri biometriknya, pengumpulan data biometrik, lalu pemilihan fitur dan matching algoritmnya. Kemudian di sini evaluasi dan bisa diulangi lagi. Dalam hal pemilihan fitur harus ada pengetahuan pendahuluan ya. Dan harus ada tadi ya, evaluasi harus menghitung performance. Sini kita lihat yang pertama nature of application, langkah pertama ya. Jadi kita harus tahu karakteristik aplikasi di mana biometrik itu akan digunakan. Apakah untuk sekuritas, apakah pengenalan forensik, apakah hanya aplikasi untuk komersil aja, untuk masuk ke handphone, ataukah untuk masuk ke dalam financial application ya, mobile banking dan sebagainya, itu harus tahu dulu karakteristiknya. Karena menentukan tadi FMR, FRR. Lalu biometrik tidak harus mereplace sistem sekuritas lainnya seperti token, password, dan lain-lain. Tapi bisa menjadi varian, jadi bukan satu-satunya ya. Kalau di banking itu kan ada alternatif. Untuk mempermudah mau pakai biometrik kah? Atau juga bukan pengganti tapi dua-duanya. Selain masukkan password juga masukkan sidik jari, itu seperti di OVO kan begitu. Lalu itu yang disebut sebagai multi-factor authentication SIM ya. Jadi tidak hanya satu faktor. Kalau single factor itu bisa cuma password gitu aja. Multifaktor bisa password dan biometrik. Lalu di sini adalah klasifikasi dari aplikasi biometrik. Kita lihat ya, bergantung perspektifnya ada kooperatif versus non-kooperatif user. Ini dari sebagai sisi penggunanya ya. Lalu ini over, tertutup atau terbuka atau tertutup ya. Deployment-nya. Lalu berdasarkan kebiasaan pengguna, kehadiran, kontrol dan uncontrol, serta open and close system. Langkah 2, pemilihan biometric trait atau ciri biometrik yang akan kita gunakan. Biometrik, agar bisa dijadikan biometrik itu harus mempunyai ciri-ciri atau trait seperti ini. Universality, artinya setiap orang memiliki trait tersebut. Contohnya ya sidik jari kan, universal, semua orang punya. Tapi ada juga yang nggak punya, nah itu gitu. Mata, ada juga yang nggak punya, itu dasar pemilihannya ya, universality. Uniqueness, jadi trait ini harus unique enough, harus memang bisa benar-benar unik untuk membedakan antar individu gitu ya. Lalu permanen, ini 3 ciri utamanya ya. Permanen ini adalah trait itu akan terus ada di situ gitu ya, selama period of time, bukan kalau udah besar berubah gitu. Suara ini bisa hati-hati ya. Suara waktu dia masih kecil nanti baru berubah kan, laki-laki itu biasanya kalau udah agak besar. Nah kalau udah berubah gini kan nggak bisa dikenali lagi. Maka itu kelemahannya ya. Measurability. Apakah mudah untuk diukur gitu ya. Measurability dalam pengambilan biometrik tersebut, sensornya itu tidak menyebabkan orang lain tidak nyaman seperti itu ya. Performance tadi ya, menggunakan alat ukur baik false matching rate, false non-matching rate, false to enroll, false to acquire, false to capture, dan lain-lain ya, itu measurementnya yang harus diperhitungkan. Acceptability, di mana individu bisa menerima ya alat tersebut, tidak menyakitkan gitu, mau menggunakannya gitu. Biometrik mata itu kan harus dipakai gitu alatnya kalau kita KTP elektronik itu. Lalu circumvention, ya bisa nggak mudah dipalsukan seperti itu ya.
Biometrik ini tidak boleh mudah dipalsukan. Ya. Tidak ada biometrik yang ideal, tetapi ya kita tidak harus ideal, kita pilih yang admissible aja atau dapat diterima. Ini ya, pemilihan biometric trait. Biometrik itu ada yang secara universal diterima, ada fingerprint, face, iris, retina, ear, bentuk telinga ya, ini menarik untuk dieksplor. Palm print, palm print adalah apa? Garis tangan. Hand geometry, ini bentuk tangan. Lalu ada apa ini nggak jelas di sini ya. Macam-macam ya, ada dynamic stroke, anthropometry ya, gesture gitu, tanda tangan, facial thermogram ya, suhu wajah, hand thermogram, suhu tangan, eh, apa ini, cara berjalan ya, dan lain-lain. Ya ini bisa dilihat ya, perbandingan. Kita lihat ini antara biometric trait, FRR-nya, fingerprint itu besar ya, dari ini ya tesnya ya. Face kecil, voice juga besar, iris kecil. Yang paling kecil ini ya FRR-nya face ya. Yang bahaya FAR nih. FAR ini harus kecil semua ya, sama. Karena nggak boleh mirip kan. Lalu data collection. Data collection ini adalah untuk mendesain ya, filter extraction dan matching modulnya untuk keperluan learningnya ya. Penentuan sensor dan ini ya, environment-nya, sample population, user habit, dan lain-lain ya. Populasi ini merepresentasikan dataset. Lalu pemilihan feature dan matching algorithm, langkah keempat ya. Biasanya di sinilah utamanya. Ya, dan juga perlu diperhatikan different sensor akan menghasilkan different quality image ya. Lalu evaluasi. Nah, itu bisa dari poin-poin ini, error rate gitu kan, matching technical performance, reliability, availability, dan maintainability of the system. Tadi sensornya mudah di-maintain nggak? Kelemahannya ya, kerawanannya untuk security, user acceptability, apakah user mudah menerimanya, lalu cost dan throughput ya. Nah, ini kaitannya dengan financial apa? Return-nya ya, return of investment. Selanjutnya evaluasi, ya ini matching performance evaluation-nya bisa menggunakan evaluasi teknologi, evaluasi skenario, dan evaluasi operasional. Ya, aplikasi biometrik bisa kita lihat, ini ya, evaluasinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Is she really who claim to be? Bener nggak ini berkaitan dengan impostor dan genuine ya? Is this person authorized? Sama. Is he watchlist? Bahaya nggak ini kalau impostor? Ini solusi-solusinya pada aplikasi ya. Forensik biasanya digunakan untuk biometrik digunakan untuk identifikasi jenazah, investigasi kriminal, penentuan orang tua, pencarian anak hilang gitu ya. Pada bidang government, biometrik digunakan untuk national ID card, driver license, voter atau pemilu ini ya, registrasi pemilu, welfare untuk kesejahteraan, border crossing ya, lintas batas. Di bidang komersial ada biometrik untuk ATM, akses kontrol, komputer login, mobile phone, e-commerce, internet banking, financial technology, gitu ya, smart card, dan lain-lain. Ini ya, aplikasi-aplikasi dari biometrik. Ini adalah Bertillonage System ya, untuk mencari residivis itu dihitung benar-benar atribut-atribut ya yang dianggap biometriknya ya. Di sini bisa dikatakan measurementnya meliputi tinggi, panjang lengan, geometri, kepala, panjang kaki, dan sebagainya gitu. Padahal itu belum tentu bersifat unik. Kalau kita tadi lihat kriteria-kriteria biometrik kan harus memenuhi salah satunya unik. Ya, ini evolusi dari sensor fingerprint ya. Yang A itu adalah optical fingerprint. Ya, dimensinya itu 190. Dan yang B adalah optical fingerprint sensor yang terbaru ya seperti itu. Lalu aspek
security dan privacy ya. Ini yang harus diperhatikan yaitu integrity, data confidentiality, availability, dan authentication.